Om Swastiastu. Selamat berjumpa dengan saya, Dr. Insinyur Iwayan Jondra, MSI, dalam materi tentang kebudayaan. Materi ini merupakan bagian dari mata kuliah Etika Profesi dan Kewirausahaan. Ya. Kebudayaan menjadi penting dilakukan dan dipahami oleh manusia ya, dalam kegiatan apapun. Budaya ini akan menghasilkan sebuah etika yang akan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat di dalam interaksi sosial tersebut dalam berbagai bidang, baik itu bekerja, berbisnis, berwirausaha, maupun sebagai pegawai profesional. Bahkan ketika kita berolahraga, misalnya bermain golf. Ini ada budaya di situ. Pakaiannya harus sopan. Ya. Jadi kalau main golf itu tidak boleh pakai kaos oblong. Ya. Itu. Jadi pakaiannya harus rapi, sopan. Nah, sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lain dan menghargai juga teman-teman yang lain ketika bermain. Ya. Banyak kebudayaan dan etika dalam bermain golf. Seperti misalnya budaya Andre. Siapa yang mestinya harus mukul bola duluan, yang untuk pertama kalinya diundi. Untuk berikutnya, diurut berdasarkan prestasi. Siapa yang mukulnya paling sedikit, untuk lapangan berikutnya dia mukul paling pertama. Itu etika. Nah, jadi etika itu timbul dari budaya yang sudah berlangsung begitu ya. Jadi sebenarnya itu muncul dari dalam diri manusia bahwa itu menghargai orang lain, menghormati orang lain. Ya. Bayangkan kalau etika itu tidak ada, semua bakal barengan mau mukul bola, ya tentu tidak mungkin. Bagaimana menciptakan giliran itu? Ya berdasarkan prestasi. Untuk pertama kalinya diundi gitu misalnya. Diputar sesuai dengan arah jarum jam, nah gitu misalnya. Jadi ini yang sebuah etika yang lahir dari pemahaman budaya yang disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam kegiatan atau aktivitas sosial tersebut. Nah, konsep kebudayaan itu merupakan hubungan manusia dengan alam, manusia satu yang dengan alam lingkungan, ya manusia yang lain dengan alam lingkungan. Seperti cerita tadi, tempat untuk mukul bola-bola itu hanya cukup untuk satu orang. Kalau dua orang nanti akan bertabrakan sticknya dan mungkin bisa bikin kepala bocor. Ya, semua manusia ingin memanfaatkan alam dan lingkungan ini. Nah, ketika ini terjadi maka manusia dengan bersepakat untuk bagaimana melakukan interaksi ya dengan cipta, rasa, karsa yang dimiliki oleh manusia. Maka manusia menciptakan apa yang disebut dengan kebudayaan. Ya. Jadi kebudayaan itu ada karena ada manusia. Gitu. Ya. Kalau tidak ada manusia, ya tidak ada kebudayaan itu. Karena banyaknya manusia mempunyai kepentingan yang sama. Ya. Mempunyai target yang berbeda-beda. Ya. Makanya perlu disusun sebuah kebudayaan yang menjadi kesepakatan semua pihak. Sehingga ada keteraturan di dalam hidup. Jika itu tidak ada budaya, etika, ya maka
manusia itu akan berebut. Bayangkan siapa sih manusia yang tidak butuh makan? Sementara tempat ketersediaan makanan sangat terbatas. Nah, inilah muncul kebudayaan. Akhir dari budaya tukar menjadi budaya beli. Siapa yang mau makan enak, berarti orang yang punya uang banyak. Itulah yang bisa memakannya, membelinya untuk dimakan. Nah, itulah budaya tukar yang menghasilkan budaya ekonomi. Nah, itu konsep kebudayaan. Jadi, ketika bekerja gitu misalnya, siapa yang tidak ingin menjadi general manager PLN gitu misalnya, atau dirut PLN? Semua ingin. Tapi bagaimana dari ribuan pegawai PLN itu supaya mencapai di situ gimana caranya? Ya dihasilkanlah sebuah kebudayaan. Siapa yang lebih berprestasi, dia yang lebih berhak. Mungkin prestasi saja tidak cukup. Keluasan pergaulan, menghargai satu dengan yang lain, ini menjadi penting. Ya. Jadi demikian juga kalau Anda berwirausaha. Siapa yang punya produk yang baik, harganya lebih murah, mudah dijangkau, dan dipahami, diketahui oleh konsumen, maka dia yang paling laris. Itulah yang disebut dengan bauran pemasaran, product, price, place, and promotion. Itulah kebudayaan. Ya. Begitu semakin bagus sebuah produk, harganya akan menjadi semakin mahal. Maka orang yang mempunyai uang banyak yang paling berpeluang untuk menikmatinya. Supaya bisa menikmati, ya otomatis harus uang banyak. Supaya punya uang banyak harus bekerja keras. Kan gitu. Jadi inilah budaya yang secara tidak sengaja dalam berkurun waktu lama akhirnya menjadi sebuah kebiasaan atau sistem. Ini rasanya gimana, pantas enggak? Gitu. Nah, itulah akhirnya diciptakan sebuah sistem, sebuah model, sebuah alur ekonomi. Ya. Itu. Nah, inilah akan menjadi kebudayaan. Dan kebudayaan itu merupakan cerminan dari sejauh mana pemahaman ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan. Kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan positif lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan budaya itu menjadi muncul. Tidak berkepercayaan, ya tidak berkebudayaan. Itu misalnya. Ya. Jadi, semua unsur ini menjadi satu, bagaikan sebuah sistem yang mengatur aktivitas manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu kehidupan sosial, religius, keagamaan, bekerja, mencari profesi, berbisnis, berwirausaha, dan lain sebagainya. Semuanya ini ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, kemampuan-kemampuan khusus atau kebiasaan-kebiasaan khusus. Nah, ini yang menjadi batasan-batasan di dalam interaksi manusia satu dengan manusia lain. Ketika proses interaksi ini akan terjadi perubahan-perubahan. Perubahan itu bisa saja dari ilmu pengetahuannya, bisa dari kepercayaannya, bisa keseniannya, bisa akhlaknya, bisa hukumnya, bisa adatnya, atau ada kemampuan-kemampuan lain yang atau kebiasaan-kebiasaan lain yang baru. Salah satu atau kombinasi dari kesemua poin ini. Bisa saja dia berubah. Nah, dari kebudayaan tadi menghasilkan ilmu pengetahuan, kesenian, akhlak, hukum, adat, dan seterusnya. Dan tapi ini ketika interaksi ini ya bisa berubah, mungkin ilmu pengetahuannya berubah gitu kan. Gitu.
Ketika ilmu pengetahuannya berubah, maka kebudayaan juga berubah. Gitu ya. Mungkin pada zaman dulu sebelum ada listrik, kebudayaan orang tidak ada yang kerja pada malam hari. Begitu masuk malam harus beristirahat. Itu budayanya, menjadi kebudayaan. Pagi begitu matahari terbit baru mulai aktivitas pagi. Namun ketika ilmu pengetahuan itu berkembang, kebudayaan itu berubah. Orang kerja tidak hanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, tetapi sudah 24 jam. Nah, kebudayaan bekerja itu menjadi berubah. Ini salah satu contoh pengetahuan yang merubah kebudayaan. Nah, jadi satu atau beberapa hal ini berubah, maka kebudayaan masyarakat juga akan berubah. Gitu. Kemampuan-kemampuan tertentu, misalnya di era pandemi ini, ada kemampuan manusia yang tidak mampu menghadapi kedahsyatan virus dari seperti biasanya. Maka dari kemampuan ini akhirnya diciptakanlah dengan ilmu pengetahuannya, diciptakanlah alat yang disebut dengan masker. Itu. Masker akhirnya membuat manusia ini menjadi lebih mampu berhadapan dengan virus. Namun kadang-kadang memang tidak semua manusia bisa mematuhinya, sehingga dibutuhkan hukum. Akhirnya hukum juga berubah. Yang tadinya sebelumnya pakai masker ataupun tidak masalah. Orang tidak pakai masker tidak ada hukumnya, tidak ada dendanya. Tapi sekarang ada dendanya. Nah, itulah artinya kebudayaan menghasilkan ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum adat, kemampuan khusus, yang juga kebiasaan-kebiasaan. Tapi ketika hal ini berubah, maka kebudayaan juga berubah. Dulu sebelum zaman pandemi, orang bersyukur sudah bisa bersin. Ya. Tetapi di zaman pandemi ini, begitu ada yang bersin, yang lainnya pada lari tunggang langgang karena takut kena droplet. Gitu. Nah, akhirnya inilah dia berkaitan antara kebudayaan dengan hasilnya. Awalnya kebudayaan menciptakan hasil, ketika hasilnya itu berubah, maka kebudayaan juga berubah. Nah, kalau kita berbicara unsur kebudayaan itu, ada sistem dan organisasi kemasyarakatan. Ya. Jadi, sistemnya itu gimana? Kapan kita harus pakai udeng gitu kan? Kapan kita harus pakai topi dan lain sebagainya. Ketika acara-acara kebudayaan terkait dengan budaya Bali, makanya pakai udeng. Karena organisasinya organisasi adat dan sebagainya. Itu. Jadi unsur kebudayaan itu sistemnya, organisasinya. Kemudian sistem religi dan upacara keagamaan. Kenapa harus pakai bunga di kuping, pakai beja di ini ya? Itulah religinya orang Hindu. Karena saya sebagai seorang Hindu, saya pakai itu. Pagi saya sembahyang, habis mandi, ya, selipin bunga di telinga, kasih bija atau beras yang disucikan di kening. Nah, itu. Jadi ini sistem religi saya sebagai seorang manusia Bali. Nah, sistem mata pencaharian. Kalau zaman dulu orang mata pencahariannya hanya ke sawah dan sebagainya. Namun sekarang di era sekarang ini, saya bisa bekerja dari rumah untuk melakukan mata pencaharian. Saya bisa jual tekap isolator dari laptop di rumah. Saya bisa promosi atau presentasi tekap isolator dari rumah dengan bermodal laptop dan jaringan internet. Saya bisa ngajar kalian dari rumah dengan bermodalkan laptop dan jaringan internet. Kemudian tergantung juga unsur kebudayaan adalah sistem ilmu pengetahuan. Ya. Kalau dulu zaman primitif, sistem ilmu pengetahuannya dia lebih pasrah kepada alam. Kalau sudah zaman modern, ya
sistem ilmu pengetahuannya bagaimana alam itu dieksplorasi dan dieksploitasi untuk kemajuan. Jadi sistem ilmu pengetahuan itu berkembang terus. Setelah zaman modern ternyata banyak juga orang yang stres, sakitnya bermacam-macam, HIV, AIDS, kemudian stres, kanker dan lain sebagainya. Zaman dulu tidak ada penyakit-penyakit itu. Ya, ternyata di zaman modern jadi permasalahan. Makanya lahirlah zaman postmodern di mana tidak murni hanya teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipakai, tapi bagaimana juga spiritual. Ya. Anda pintar, tapi kalau Anda tidak memiliki spiritual yang bagus, tidak akan memancar kepintaran Anda. Ya, wibawa Anda itu tidak akan ada. Sistem teknologi dan peralatan ini menjadi hal yang menjadi bagian dari unsur kebudayaan. Kalau zaman batu ya teknologinya pakai batu, motong kayu pakai batu tajam. Ya. Zaman besi ya sudah mulai orang pakai besi, kapak besi dan lain sebagainya. Tapi di zaman modern maju sekarang, ya, di zaman industrial 4.0, ya, tidak mutlak orang bekerja itu pakai kapak, tapi pakai laptop. Nah, itu pakai jaringan internet. Nah, ini ya kebudayaannya, budaya bekerjaan jadi berubah. Bahasanya juga berubah. Zaman sebelumnya kan bahasanya isyarat, kemudian menjadi bahasa oral, gitu. Terus menjadi bahasa ibu atau bahasa daerah. Oh, ternyata tidak cukup kita berhubungan dengan orang-orang di luar orang Bali. Maka kita perlu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Setelah bergaul dengan bahasa orang Indonesia, ternyata kita bergaul juga dengan orang asing yang bukan orang Indonesia, yang tidak ngerti bahasa Indonesia. Nah, diperlukanlah bahasa Inggris, dan demikian seterusnya. Itu bahasa itu berkembang. Kesenian. Unsur kebudayaan selanjutnya adalah kesenian. Seni itu macam-macam. Jangan berpikir seni itu bisa seni rupa, seni lukis maupun seni patung, seni tari, dan lain sebagainya. Bagaimana memimpin juga seni. Bagaimana berpakaian juga menjadi sebuah seni berpakaian. Bagaimana menata bahasa, terjadilah seni berbahasa, demikian seterusnya. Jadi inilah 7 unsur kebudayaan yang sangat mempengaruhi. Ketika Anda suatu saat bekerja, misalnya menjadi seorang pegawai PLN, Anda harus patuh di situ. Sistem organisasinya gimana? Anda harus patuh pada bos, tapi tetap melayani konsumen. Ya, sistem religinya gimana? Tergantung Anda di mana. Kalau di Bali yang mayoritas Hindu, pasti sistem religi Hindu hanya sangat dominan. Tapi kalau di daerah lain, Anda harus menyesuaikan dengan kondisi setempat. Nah, inilah sistem mata pencaharian Anda kalau sebagai pegawai PLN nantinya akan mempengaruhi. Anda sebagai seorang supervisor tentu akan berbeda hal-hal yang harus Anda lakukan dibanding dengan sebagai seorang manajer. Ya, itu. Kalau Anda sudah di situ, tidak cukup. Kalau Anda sudah di level manajer, tidak cukup ilmu pengetahuan Anda itu tentang listrik saja. Tapi bagaimana ilmu tentang memimpin berkembang? Teknologinya juga lebih berkembang. Tidak cukup hanya pakai tang ampere, voltmeter, dan sebagainya. Tapi Anda harus sudah bekerja menggunakan laptop. Ya, bahasanya, ya bagaimana berbahasa yang baik. Ya. Keseniannya bagaimana menata situasi kerja di tempat Anda bekerja sehingga menjadi nyaman. Ya. Selanjutnya kita akan berbicara tentang integritas ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu sebagai sebuah produk, dia itu logis. Ilmu itu paling bisa dikatakan ilmu apabila dia itu masuk akal. Tidak bisa ilmu itu seperti agama yang
kita tidak tahu logikanya. Tapi harus kita yakini. Tapi kalau berbicara dengan ilmu, itu harus logis. Kenapa listrik bisa nyetrum? Oh, karena ada aliran elektron mengaliri tubuh kita dari kabel menuju ke bumi. Oh, logis. Makanya kesetrum, ada yang mengalir di situ. Gimana supaya tidak kesetrum? Ya, pakai isolasi supaya listrik itu tidak mengaliri tubuh kita. Nah, itu misalnya. Ilmu sebagai sebuah proses yang metodis. Ya. Ketika saya menciptakan tekap isolator nih yang lagi dipegang oleh pekerja yang baju orange ini, itu tekap isolator untuk LLC, Live Line Connector. Tentu ini saya ciptakan sebagai mengalami sebuah proses. Karena sebelumnya tanpa cover LLC, sering terjadi ngefong atau discharge atau loss kontak di bagian sepatu kabel yang di bawahnya, baik itu di arrestor maupun di fuse get out atau FCU. FCO maksudnya, fuse get out. Ya, itu. Akhirnya saya teliti secara metodis, oh ini ternyata terjadi korosi. Kenapa korosi? Karena air hujan itu masuk ke dalam kabel. Wah, ini perlu di cover ini. Akhirnya saya kembangkan cover itu. Saya desain sedemikian rupa bentuknya, saya rancang bahannya sehingga tahan dengan cuaca. Ya. Itu metodologinya. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Ilmu itu awalnya diciptakan adalah untuk kemajuan manusia. Kenapa tekap isolator ini saya buat? Karena untuk kemajuan manusia. Dengan masang tekap isolator ini gangguan jarang terjadi, listrik itu tetap menyala, ya. Akhirnya apa? Ekonomi orang itu tidak terganggu karena listrik tidak padam. Orang bekerja menggunakan listrik bisa menggunakan listrik secara kontinu tanpa terganggu oleh pemadaman. Itu. Jadi ilmu itu desainnya seperti itu. Ya. Tapi ilmu itu bagai pisau bermata dua. Kalau dipegang oleh orang yang benar, maka hasilnya akan memajukan. Tapi kalau salah, ini yang menjadi masalah. Akhirnya karena ilmu itu ternyata arus itu bisa mengalir tubuh manusia. Wah, kalau mengalir lama-lama bisa mati. Orang yang frustasi akhirnya pegang aja setrum, akhirnya mati ke setrum. Nah, ini kan ilmu itu ketika salah menggunakan ilmu itu, dia akan justru bukan kemajuan manusia, justru memusnahkan manusia. Anak ingat lumpur Lapindo, ya, berapa rumah tenggelam di situ karena meluapnya lumpur. Kenapa terjadi? Karena mungkin di situ ada terjadi salah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti misalnya, begitu ngebor mestinya dipasang casing atau pipa, ini nggak dipasang untuk menghemat itu misalnya. Akhirnya meledaklah lumpur itu. Ini yang ilmu itu bagai pisau bermata dua. Ya. Ilmu handphone diciptakan untuk kemajuan manusia sehingga komunikasi itu lancar. Sambil karena sudah jenuh berkomunikasi bisa juga dimanfaatkan untuk mendengar musik. Akhirnya sambil tidur, sambil ngecas, dengar musik, akhirnya mati kesetrum. Nah, kan itu. Nah, sehingga dengan adanya integritas budaya ini, maka perlu ada etika dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk hasilnya. Ilmu pengetahuan itu tidak hanya listrik saja, tapi ilmu pengetahuan dipimpin, ya, berorganisasi, ya. Nah, itu ilmu pengetahuan. Dengan demikian penting adanya etika. Etika ini akan menentukan bagaimana manusia itu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi
secara arif dan bijaksana. Etika akan menimbulkan kebudayaan bagaimana manusia itu berinteraksi dalam organisasi sosialnya. Nah, makanya penting sekali Anda itu memahami etika profesi sebagai seorang elektro, seorang engineer listrik. Ya, jangan karena tahu bagaimana prinsip kerja kWh meter, ya, dia mengukur penggunaan listrik setelah kWh meter, terus Anda menjumper listrik sebelum kWh meter Anda gunakan. Itu mencuri. Nah, itu tidak sesuai etika profesi Anda. Jadi, pengetahuan itu tidak digunakan dengan benar. Itu. Ya, kalau jumper listrik di sebelum kWh meter, ya kalau selamat. Kalau terjadi malapetaka, kesetrum, listriknya loss itu gimana? Atau menimbulkan kebakaran karena koneksinya tidak bagus. Nah, ini ilmu pengetahuan sebelumnya diharapkan untuk memajukan manusia, akhirnya justru memusnahkan manusia itu sendiri. Jadi itu ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sedemikian rupa untuk kemajuan manusia. Ya. Seperti di belakang saya ini, pada zamannya, bangunan ini merupakan bangunan yang sangat mewah pada zaman. Sudah cukup kokoh, diukir, dan lain sebagainya. Tapi hari ini, itu tidak berarti apa-apanya. Itu atapnya cuma segitu. Ya. Tapi sekarang sudah berkembang teknologinya luar biasa. Tidak hanya atap yang bertingkat, tetapi lantai yang bertingkat bersusun. Ya. Bangunan tidak hanya seperti itu tingginya, tetapi mencakar langit. Nah, demikian ya yang bisa saya sampaikan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu membutuhkan kearifan kita sehingga menghasilkan etika. Etika ini harus dipatuhi oleh semua pihak sehingga menjadi arif dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga manusia itu maju dan tidak konflik antar manusia. Kalau saja sebenarnya etika itu tidak ada, maka di samping manusia itu akan jadi korban teknologi, dia itu juga akan mengalami konflik yang berkepanjangan antar manusia. Karena berebut sumber kesejahteraan yang terbatas. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.